Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft dan juga Gates Foundation, Bill Gates, tengah mengembangkan vaksin TBC. Sementara itu Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka. Pemerintah Indonesia menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara itu Bill Gates optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba ini. Dan kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. We need a tuberculosis vaccine, and in fact, the trials for tuberculosis vaccine have started, including with a strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. Lots still to do in health. Ya, seperti kita tahu bahwa Indonesia menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC ini, mengingat memang Indonesia tercatat sebagai salah satu negara tertinggi penderita TBC. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami ada Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan juga Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Wid, Pak Bin. Selamat sore Mas Juno, ya, selamat terima sore Pak Ben. kasih sudah hadir bersama kami di Zoom. Izin Pak Ben, saya ke Mbak Wid terlebih dahulu. Mbak Wid, ini mungkin publik banyak nanya-nanya dan Mbak Wid pasti sering sekali ditanyain perkembangan atau mungkin gini, alasan utama kita menerima tawaran Bill and Melinda Gates ini. Bagaimana jawabannya Mbak Wid? Ya, balik lagi tadi kita lihat secuplik dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa memang TBC ini penyakit menular yang kronis mematikan dan sudah menyebar di dunia sampai ke Indonesia. Bahkan kalau menurut data globalnya sendiri, penemuan kasusnya tuh 1 juta per tahun. Betul. Untuk dunia, terus angka kematiannya antara 100.000 sampai 125.000. Jadi kalau dihitung-hitung sih per jamnya 15 orang. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara tertinggi yang punya kasus TB di dunia. Nah, makanya untuk menyelesaikan ini diperlukan memang obat yang efektif dan vaksin yang juga yang efektif. Pencegahannya itu memang sangat penting banget. Kalau secara medis dan public health-nya sendiri sih dirasakan ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan vaksin TB yang generasi baru. Dan mengingat sebetulnya kan kita udah ada yang BCG untuk anak-anak, dan kemudian yang ini sebetulnya ditujukan kepada rentang usia remaja sampai dewasa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya vaksin yang sekarang sedang uji klinis ini yang dilakukan pada 2.000 orang ini, 2.095 orang ini nanti akan bermanfaat dan bisa membantu masyarakat yang penderita TB. Jadi memang kan sesuai sama target yang global, Indonesia itu akan mencapai eliminasi TBC itu pada tahun 2030. Jadi berarti artinya mengurangi jumlah kasus TBC sampai ke tingkat yang paling rendah, di mana penyakit ini tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Oke, itu jadi alasannya ya Mbak Wid ya. Saya ke Pak Ben. Mbak, kalau kita lihat sikap Indonesia dalam menerima tadi tawaran ini, saya dengar Mercy juga mengkritisi ini. Gimana Pak Ben? Ini selalu Mas, ini saya sebagai relawan Mercy ya, bukan sebagai ketua presidium. Baik. Sebenarnya gini, cerita masalah Bill Gates ini sudah lama punya hubungan dengan Indonesia, terutama dengan Kementerian Kesehatan. Itu sejak 2009 di bawah payung Bill Melinda Gates Foundation itu. Melinda, Pak Ben. Iya, ya itu sudah lama nih. Kalau di total, kalau menurut sumber kita baca sekitar 2,6 triliun sudah
dilontorkan oleh yayasan ini untuk pengembangan kesehatan di Indonesia lah, segala macam, termasuk juga dengan vaksin. Saya pikir yang menjadi concern kami begini, Bu, concern kita ya, bahwa kita belajar dari pengalaman. Sejarah adalah guru yang sangat berharga buat kita. Kita lihat bagaimana kasus Namru misalnya, kasus tahun 2009 di India, kerjasama antara Yayasan PATS dengan Yayasan BMGF ini ya, yang menimbulkan korban juga ya. Jadi beberapa pengalaman ya, Namru bagaimana bertahun-tahun di Indonesia kita nggak tahu hasilnya apa, kemudian bagaimana segala macam kita nggak tahu sebenarnya. Jadi itu pengalaman-pengalaman ini yang membuat kita was-was, khawatir gitu loh. Ini kalau misalnya diterapkan lagi uji coba di Indonesia, walaupun memang dengan berbagai macam argumentasi yang disebutkan, kita juga agak miris ya Bu ya. Artinya rakyat kita menjadi kita, sedangkan kita nomor 2 terbesar di dunia untuk TB ya. Tapi jangan tahu urutan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu kayak Cina, India itu nggak menerima itu. Indonesia, Zambia, kemudian Kenya itu yang menerima uji coba ini ya. Itu satu ya Bu. Jadi kita nggak tahu efek samping kemudian, walaupun nanti kita akan turun ke WHO, kemudian BPOM akan ketat segala macam. Itu retorika seperti itu. Tapi kenyataannya, kami melihat kenyataannya waktu tidak seperti itu. Ini yang harus menjadi catatan ya Bu ya. Catatan bagi kita semua bahwa ini harus menjadi concern kita, bahwa efeknya segala macam ini jangan sampai pas kejadian baru kita, aduh seperti ini. Iya, Pak Ben. Satu. Iya, izin. Kalau tadi disebutkan, sebenarnya kan ini kan fase 3 Pak, sudah tahap hampir finalisasi, nanti akan 2029 resmi diluncurkan seperti itu. Kalau ada argumentasi bahwa ya ini udah tahap 3, yang fase 3 sudah aman sebenarnya. Gimana Pak? Ya kan sama kedua kita kan belum melakukan penyelidikan ya. Ke depan kita belum punya penyelidikan. Apakah ada efek apa yang kita lakukan? Apakah pernah ada tim yang untuk menyusuri efek-efek fase 1, 2 dan nantinya ketiga yang sedang berlangsung ini. Itu satu, Mas. Dan yang kedua, ada dua faktor. Yang kedua kita ketahui bahwa Bill Gates ini dia juragan vaksin. Dia itu pengusaha vaksin yang besar ya. Dan Indonesia nih Mas, kita nih hebat masalah. Oke, Pak Ben? Vaksin. Yuk. Ya, boleh diulangi sedikit tadi, terputus Pak? Ya, Indonesia ini hebat masalah vaksin ini Mas. Hebat. Ini Bio Farma ini, dia bisa mengekspor ke 135 negara vaksin dasar itu. Nah, maka saya berpikir bahwa kalau memang kita lihat efek samping, juga jangan kita sampingkan bahwa BG inilah juragan vaksin ya. Kenapa kita tidak untuk memaksimalkan Bio Farma untuk menciptakan ini, membuat vaksin seperti kata Ibu Wid bahwa untuk orang dewasa vaksin TBC ini yang perlu kita pertanyakan juga. Kan jangan sampai nanti Mas, kita yang masyarakat kita yang sakit TBC yang paling besar, kemudian kita juga beli vaksin untuk masyarakat ini. Nah, maka oleh sebab itu ini kesempatan kita lah untuk kemandirian vaksin ke depan. Baik, langsung saya ke Mbak Wid. Mbak, ada kekhawatiran dari Pak Ben dan juga sebagian masyarakat. Plus sebenarnya ada potensi dari lokal Bio Farma tadi yang bisa kita genjot terus. Bagaimana Kemenkes melihat ini, Mbak Wid? Ya, sebenarnya betul, nggak apa-apa. Kekhawatiran itu kan pasti dimiliki oleh orang ya, Mas Juno, juga Pak Ben, nggak dipungkiri, tidak menutup mata. Tapi sebenarnya ini kan udah fase ketiga, sudah selesai bahkan. Jadi sekarang sementara ini adalah para yang partisipan itu sedang dalam pemantauan. Jadi sebenarnya kan kalau uji klinis itu proses penelitian ya terstandar, memenuhi kaidah etik, melibatkan manusia dalam pelaksanaan. Apalagi ini sudah fase ketiga, fase pertama dan kedua, dan masuk fase ketiga itu sudah diketahui keamanannya. Dan selain itu sebetulnya sebelum uji klinik dilaksanakan sudah didapatkan persetujuan etik penelitian. Ada pengkajian aspek etiknya yang dilakukan oleh komite etik yang terdiri dari tim ahli serta perwakilan masyarakat umum atau orang awam, dan memastikan bahwa sebenarnya uji klinik ini dilakukan secara etis. Dia punya manfaat ilmiah yang jelas, manfaat penelitian yang lebih besar dibandingkan sama risiko yang dihasilkan. Nah, uji klinik fase 3 ini berdasarkan prosedur tuh udah persetujuan partisipannya. Jadi sebetulnya mereka menandatangani informed consent. Kalau misalnya mereka nggak mau juga nggak apa-apa, kita nggak memaksa gitu ya. Jadi nggak ada unsur pemaksaan, dilindungi oleh standar etik dan hukum, serta dalam pelaksanaannya itu memang dipantau, dikontrol secara ketat. Jadi
seluruh pelaksanaan uji klinik yang M72 ini di Indonesia tuh ketat diawasinya oleh WHO, oleh Badan Pengawas Obat, kemudian kita sendiri Kementerian Kesehatan, kemudian para ahli vaksin TBC nasional dan juga global. Jadi kalau kami sih mari kita mencoba untuk berkolaborasi. Ini kolaborasi yang besar yang kita untuk mengentaskan yang namanya TB yang saat ini adalah momok kematian tadi dikatakan oleh Pak Ben nomor 2 gitu kan. Baik. Untuk mengentaskan itu. Okay. Jadi pemerintah ini menjamin semua proses berlangsung sesuai dengan SOP internasional dan juga transparan. Gitu baik, Mas Juno. Baik Mbak Wit, menarik. Pak Ben, kita simak kembali pernyataan Presiden terkait TBC ini kira-kira seperti apa. Berikut kita coba ulang. Kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Baik, itu ketika Pak Prabowo bertemu Bill Gates ya kemarin, bagaimana sebenarnya beliau menyambut niat baik ini. Tapi khawatiran tadi bahwa Mbak Wit, bahwa ada yang bilang kalau kita kelinci percobaan tadi. Tidak ada ya Mbak ya, hak-hak kita di semuanya tadi. Hak kita, saya boleh jawab ya? Iya, monggo. Jadi kita sebagai subjek, subjek ini diposisikan status kesehatan yang dikasihkan dirinya itu partisipasi TB ini. Ini udah fakta penelitiannya dengan alur yang tadi saya katakan udah disetujui, diawasi nasional, komite etik tiap rumah sakit, BPOM dan Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi si subjek ini tadi saya katakan dia boleh ikut atau boleh menolak. Nanti kalau tengah-tengah misalnya dia mau mundur pun juga kita nggak apa-apa. Okay. Dan si subjek ini, si mitra subjek sebagai mitra ini tadi yang tidak boleh dikatakan sebagai kelinci pekerjaan, makanya kita bilangnya uji klinik, didampingi oleh tenaga kesehatan yang siap sedia buat konsultasi. Dan saat ini memang kan sudah selesai pemantauan hingga 2-3 tahun ke depan sampai 2028 dan juga infonya bahwa ada asuransi kalau mereka misalnya ada apa-apa. Sampai sejauh ini masih berjalan dengan baik. Gitu Mas Juno. Jadi semuanya patternnya, polanya, prosedurnya sudah sesuai ya Mbak Wit ya, tidak ada tadi eksploitasi. Nah saya kembali ke Pak Ben. Pak Ben, bahwa ini future-nya bahwa baik tadi. Bagaimana kita melihat potensi yang ada. Tapi mungkin Pak Ben tadi melihat bahwa kenapa harus dari asing ya Pak ya. Kenapa nggak dari lokal itu. Nah Pak Ben, kalau tadi dari penjelasan Mbak Wit, ada yang ingin Anda tambahkan Pak Ben? Enggak, sebenarnya memang seperti kata Bu Wi, ini kan udah fase ketiga. Ya. 1, 2 terpantau kan. Karena Pak tidak ngomong kan. Kalau Pak Presiden ngomong mungkin kita nggak tahu juga ini udah fase ketiga kan. Okay. Tapi juga saya yang kita mempertanyakan juga adalah kemandirian kita ini, Mas. Jadi kita jago masalah vaksin. Kenapa kita TBC M72 ini harus dibiayai sama si Bill Gates gitu. Sedangkan dia itu pedagang vaksin. Ini kan hal kritis itu penting. Ini bule loh. Orang Barat tuh saya memikir orang Barat nggak ada tulisnya salah tuh Bang. Oke, Pak Ben. Saya ke Mbak Wit. Mbak Wit. Itu yang harus kita lihat. Boleh dijawab. Gimana Mbak Wit? Seru nih sama Pak Ben nih. Gak apa-apa ya Pak Ben, kita kan namanya diskusi ya. Jadi biar. Iya, apa-apa. Silakan. Betul Pak Ben. Jadi sebenarnya kan Bill Gates ini dia sebetulnya dia punya banyak banget kegiatannya. Dia tidak hanya di vaksin aja. Dia kalau nggak salah dia membiayai juga sanitasi. Nah sebetulnya dia masuk ke sini karena dulu waktu awalnya adalah GSK, tapi karena ada sesuatu hal GSK kemudian tidak melanjutkan untuk membiayai penelitian ini dan akhirnya Bill Gates masuk ya. Nah kan kita tahu bahwa fase 3 ini mahal banget. Jadi Bill Gates membantu untuk memfasilitasi membiayai itu untuk penelitian ini. Baik. Nah dari sini memang kalau misalnya kita udah oke, kemampuannya ini kan di sini bisa dilihat bahwa uji klinisnya bagus, kemudian kemampuan Indonesia itu bagus karena kan kita punya kekuatan ketahanan yang bagus sekali. Nah ini memang nanti Indonesia akan bisa mengembangkan.
Nggak hanya di uji kliniknya, nggak hanya beli obat dari luar, tetapi bisa dibuat sendiri, misalnya Bio Farma. Memang itu arahnya ke situ nanti, Pak Ben. Jadi supaya masyarakat kita nggak beli terlalu mahal. Jadi kita akan mengembangkan, makanya dilakukan uji klinik kita tahu gitu. Baik, berarti akan ada transfer knowledge lah nanti ya, Mbak Wit ya. Kedepannya kita bisa produce sendiri lokal. Nah, kalau gitu. Sekarang saya mau ngajak pemirsa dan juga Mbak Wit dan juga Pak Ben untuk melihat bagaimana sebenarnya komentar dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Ya, kita bisa tahu lebih dulu kecocokannya dengan orang kita karena itu tergantung genetiknya juga ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini. Karena ilmuwan-ilmuwan kita kan dilibatkan. Ini kerjasama dengan Unpad dan Universitas Indonesia. Ya. Yang ketiga, kita sekaligus bisa menegosiasi nanti kalau ini sudah jadi, kita bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio Farma di Indonesia. Baik, ini menarik nih jawabannya nih, sejalan tadi dengan cita-cita Pak Ben. Sebenarnya ada Bio Farma lokal, kita ada transfer knowledge gitu ya, ilmuwan yang dilibatkan Pak Ben. Jadi sebenarnya tidak semerta-merta bicara kerjasama saat ini, ada future plan yang sebenarnya Kementerian Kesehatan tadi menyambut baik akan kita sebenarnya pemberdayaan lokal nanti ke depannya Pak Ben. Bagaimana Pak Ben menangkapinya? Ya, yang penting di ini aja di apa namanya itu dikawal aja, Mas. Baik. Dikawal. Ini kan terbatas yang tahu MOU-nya, diskusinya segala macam. Yang penting dikawal aja. Karena kebiasaan orang kita ini kan setelah ngomong lupa apa yang diomongin. Jadi itu yang penting itu dikawal untuk Kementerian Vaksin Bangsa, untuk terakhir bisa keuntungan untuk rakyat kita dan bisa menekan. Kalau bisa kita hapus kalah sesuai dengan keinginan pemerintah 2030 udah TBC itu menjadi cerita masa lalu kan. Ya. Jadi itu harapan semua kita. Kira-kira gitu ya, Mas. Ya, baik, menarik. Mbak Wit, mungkin ada yang ditambahkan kalau tadi Pak Menkes, Pak Budi sudah menyebutkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ya, Mbak Wit, bahwa kedepannya akan ada transfer knowledge, kita akan produce sendiri lokal. Ada hal lain yang ingin Anda elaborasi, Mbak Wit? Ya, mudah-mudahan sebetulnya kuncinya sih udah ada. Jadi mudah-mudahan dengan uji klinik ini nanti seperti itu Indonesia akan dapat akses, kemudian nanti produksi sendiri dalam arti kata mungkin dengan Bio Farma atau yang lain, kemudian sehingga masyarakat bisa mendapatkan lebih murah dan akhirnya sebetulnya manfaat yang dilakukan pada uji klinik ini akan terbukti efektif, memastikan tidak hanya Indonesia jadi tempat uji klinis, tetapi bisa manfaat besar buat masyarakat luas. Oke, baik Mbak Wit, luar biasa diskusi kita karena ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau orang kalau nggak banyak waktu mengolah ini, menelaah akan tadi wah kelinci percobaan nih. Ternyata banyak hal yang kita bisa manfaatkan tadi, bagaimana ilmuwan kita mendapat akses dan juga nantinya ke depannya Bio Farma lokal punya bisa jadi tuan rumah sendiri ya. Pak Ben, itu cita-cita kita dan tentunya TBC kalau bisa bukan jadi penyakit tertinggi lagi di tanah air dan di dunia. Terima kasih Pak Ben dan Bu Wit atas diskusinya luar biasa, sehat-sehat. Terima kasih juga untuk Kemenkes dan semua pihak yang sudah mengawal ini. Terima kasih banyak.